Edan, Habibur Rahman Gerindra suruh emak-emak pecat saja mantu yang ogah dukung Prabowo, ceraikan saja suaminya. Wah, ngeri amat provokasinya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kita punya yang namanya keluarga, kita yakinkan keluarga kita semua mendukung Pak Prabowo. Betul? Mak-mak, kalau ada mantunya yang nggak dukung Pak Prabowo, pecat. Ya enggak? Kalau ada mantunya nggak dukung Pak Prabowo, kalau ada suaminya kagak dukung Pak Prabowo, berani nggak? Iya. Ini bercanda tapi agak serius karena memang ini untuk kebaikan. Orang mungkin awalnya suka dengan drama-drama receh seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Tapi lama-lama juga bosen karena kok dramanya ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Hanya cuman dekat, rangkul. Nah terus prestasinya apa? Gagasannya apa? Ini yang nggak bisa dijawab oleh tim sukses Prabowo yang masih sibuk memakaikan make up tebal untuk menyembunyikan karakter aslinya Prabowo. Dan pada akhirnya akan ada yang namanya titik keseimbangan baru. Memang ada pendukung Jokowi yang akan memilih Prabowo, tetapi banyak juga pendukung Prabowo yang akhirnya memilih Ganjar karena muak dengan gaya Prabowo yang begitu-begitu aja dan lebih memilih pemimpin muda yang penuh gagasan, bukan pemimpin tua yang haus jabatan dan kekuasaan. Dan ini ditunjukkan oleh hasil survei SMRC pagi tadi. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Saya ingin berkuasa. Saya ingin berkuasa. Saya ingin berkuasa. Itu adalah pidato dari Prabowo Subianto, capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ternyata, sahabat Indonesia, dalam opini ini saya bingung. Ternyata orang-orang itu yang nyapres itu, terutama Pak Prabowo Subianto, hanya ingin berkuasa. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, meminta kepada seluruh kader partai agar satu garis lurus mendukung Prabowo Subianto sebagai Baca Pres 2024. Ia bahkan bilang untuk memecat menantu dan suami dari kader partai jika tak mendukung Prabowo sebagai Capres. Ia berkata, kita meyakinkan semua keluarga kita mendukung Pak Prabowo. Emak-emak kalau ada mantunya yang nggak dukung Pak Prabowo, pecat. Ya nggak? Kalau ada mantunya nggak dukung Pak Prabowo, kalau ada suaminya yang nggak dukung Pak Prabowo. Habibur Rahman bilang itu cuma candaan semata. Tapi dia menegaskan candaan tersebut harus dipahami agar para kader mengajak keluarganya mendukung Prabowo semua. Ia berkata, berani nggak? Ini bercanda tapi agak serius karena memang ini untuk kebaikan. Bapak-bapak juga begitu. Kalau ada mak, mantu, keponakan, saudara jangan sungkan. Pertama saya perlu mengingatkan sekarang kita di posisi yang sudah sangat lumayan unggul. Berbagai survei Pak Prabowo unggul secara elektabilitas. Artinya perjuangan rekan-rekan semua tidak sia-sia. Dan insya Allah dengan semangat, dengan keyakinan rekan-rekan semua, kali ini adalah momen paling tepat Pak Prabowo untuk menjadi presiden, kata Habibur Rahman. Nah di sisi lain, Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut yang dinilainya merupakan ucapan provokatif. Kata Guntur Romli pada Senin 28 Agustus terkait ucapan Habibur Rahman yang mengajak ibu-ibu agar memecat menantu dan suaminya yang tidak memilih Prabowo merupakan pernyataan provokatif yang tidak mendidik, bahkan berbahaya yang bisa menyebabkan kerusakan dalam keluarga dan masyarakat. Menurut Guntur, pemilu semestinya merupakan momen untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat sekaligus menampung aspirasi. Guntur berkata, bukan malah mempertajam polarisasi dan friksi dalam rumah tangga. Beda pilihan pilpres adalah hal yang wajar. Setiap warga negara memiliki hak politik yang dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh mengalami intimidasi dan diskriminasi. Namun, pernyataan Habibur Rahman itu bertolak belakang dengan kewarasan politik yang seharusnya disebarkan masyarakat. Guntur menambahkan, keluarga merupakan pondasi negara. Ia berkata, kalau keluarga sudah diacak-acak hanya karena perbedaan pilihan politik, maka akan berimbas pada stabilitas negara.
Meskipun Prabowo tidak punya istri dan tidak punya menantu, maka tidak layak Waketum Gerindra mengganggu keluarga-keluarga Indonesia yang harmonis dengan mempertajam perbedaan, bahkan memprovokasi perbedaan itu menjadi perpecahan dalam rumah tangga. Politik haruslah dikembalikan pada kitahnya, garis besar perjuangan, yang menurut Gus Dur memperjuangkan nasib orang banyak, bukan malah menciptakan perpecahan apalagi dalam rumah tangga, kata Guntur Romli. Nah, saya setuju banget dengan pernyataan Guntur Romli tersebut. Bercanda sih bercanda, tapi ya nggak seperti itu juga kali. Apalagi ini sudah masuk tahun politik, suhu politik sudah mulai panas, sudah ada gesekan kecil. Pilpres lalu banyak kejadian yang sangat miris. Hanya karena beda pandangan atau dukungan politik, pertemanan berubah menjadi permusuhan. Teman baik jadi musuh, bahkan anggota keluarga bisa bertengkar dan putus hubungan. Suami istri cekcok, bahkan ada cerita di mana makam keluarga dibongkar hanya karena beda pilihan soal calon kepala desa. Apakah ini sebanding dengan apa yang mereka dukung? Miris ya, tapi luar biasa parah. Kalau yang didukung menang, yang bersangkutan dapat apa? Apakah yang didapat sebanding dengan hancurnya pertemanan, persahabatan, atau bahkan hubungan keluarga? Yang di atas pastilah enak karena dapat jabatan. Yang mendukung, ya adu jotos demi sesuatu yang tidak sepadan dengan dampaknya. Memang Habibur Rahman ini bercanda, tapi ini offside loh. Kalau memecat kader partai yang tidak mendukung Prabowo, ini tidak masalah karena memang kan sudah aturan partai. Tapi kalau masalah pecat anggota keluarga, pecat menantu, pecat suami alias menceraikan, loh ini kan aneh sekali. Ini namanya membatasi hak berdemokrasi anggota keluarga. Jangan karena terlalu fanatik dan merasa harus all out mati-matian mendukung Prabowo, lantas apapun boleh dilakukan dan apapun boleh diucapkan. Politik itu harusnya sehat dan rakyat ikut serta dalam suasana hangat, bukan dengan cara memaksa lalu mengancam kalau pandangannya tidak dipenuhi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran, The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija, baru sekali jajal langsung ambruk, Anies malah salahkan dan bahayakan supporter, kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk, kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya,
ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?